Ada satu cerita, ya, tapi bukan cerita bohongan, bukan cerita Bani Israel atau Israiliyat, enggak ya, tapi cerita sungguhan, kenyataan. Dan cerita itu saya dengar pertama kali daripada mertua kami, rahimahullah wa ta'ala, dan insya Allah besok akan dibarengkan ya haulnya dengan Habibullah Haddad, kita akan buat di sini. Karena beliau almarhum rahimahullah meninggal pada Dzulqa'dah. Nah, jadi semoga Allah merahmati dan Allah mengampuni dosa-dosanya dan jadikan makamnya kebun daripada kebun-kebun surga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita juga seperti itu nanti setelah kita panjang umur, sehat walafiat, cukup modal untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Beliau cerita begini, ada Ibn Jarir. Siapa Ibn Jarir? Ibn Jarir itu orang soleh. Sudah soleh, kaya lagi. Sudah kaya, tampan lagi. Masih tampanan Ibn Jarir daripada saya punya anak Alawi. Ya. Tampan, kaya, ya. Terus orangnya gagah, badannya, perutnya mungkin six pack seperti Ustaz ya. Kali ya. Nah, tapi dia itu diperhatikan. Dia itu mengadakan sebuah penelitian itu sampai 6 bulan lamanya. Untuk mencari tahu apakah ada satu orang pun di dunia ini, di Baghdad ini terutamanya, berdasar penelitian dia, yang hidup tanpa ada cobaan. Dia coba satu orang, wah ada, ini ada, ini ada. Ini Ibn Jarir ini. Aku sudah mengikutinya 3 bulan lamanya, nggak ada cobaannya. Orang ada cobaan atau nggak ada cobaan kan kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Yang bisa tidak tampak, nggak kelihatan, itu adalah orang yang soleh. Tapi yang gampang dan mudah kelihatan, berarti solehnya sedikit. Berarti nggak banyak nggak solehnya gitu. Nah, jadi artinya apa? Kita diperintahkan wala turi lil aadi qatuzullan fa inna syamatatal ada bala'u. Jangan ditampakkan. Ya, kekurangan kita jangan ditampakkan. Termasuk kekurangan kita itu pengen dikasihani orang. Nggak perlu kita dikasihani orang. Kita pengen dikasihani siapa? Allah, cukup Allah. Nggak perlu kasihan orang. Orang, bahkan orang yang mengasihani kita itu perlu mengasihani dirinya sendiri. Kita nggak perlu kepada orang yang mengasihani dirinya sendiri lalu kita itu membutuhkan pada pengasihan dia. Tidak. Kita ingin kasihan daripada zat yang nggak perlu mengasihani dirinya sendiri. Siapa dia? Allah. Nah, jadi biarkan kita yang kasihan pada kita Allah. Jangan tunjukkan kita kekurangan kita. Kita nggak punya, orang nggak punya, tunjukkan. Sengaja pakai baju-baju yang jelek supaya apa? Kita dikasih uang dan sebagainya. Ngapain? Yang menggerakkan hati orang untuk memberikan kebaikan, kemuliaan, harta benda sebagainya itu Allah. Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran, fa innal izzata lillahi jami'a. Yang namanya kemuliaan semuanya itu di tangan Allah. Kemuliaan terkait dengan apapun itu di tangan Allah. Serahkan pada Allah. Akhirnya apa? Setelah teliti 3 bulan, nggak ada kekurangannya, maka dia itu berteriak, mengumumkan hasil daripada temuannya. Mahat mustari illa Ibn Jarir. Mahat mustari illa Ibn Jarir. Mahat mustari illa Ibn Jarir. Nggak ada orang yang selamat daripada cobaan ya kecuali Ibn Jarir. Nggak ada orang yang senang ya hidupnya kecuali Ibn Jarir. Suatu waktu Ibn Jarir dengar. Ketika dia dengar, dipanggil orang ini. Apa katamu? Gal mahat mustari illa Ibn Jarir. Betul? Itu kamu katakan? Gal iya. Aku sudah melitinya 3 bulan. Kamu dicintai oleh masyarakat. Kamu orang soleh. Kamu ahli ibadah. Kamu orang yang bertakwa. Kamu orang yang beriman. Kamu orang kaya. Kalau begitu, ayo ikut aku. Dibawa ke rumahnya. Itu masuk rumahnya megah. Dan besar, tinggi, indah. Maka tuh kan, apa kata aku? Benar kan? Rumahnya aja bagus. Anak-anaknya dipanggil. Anak-anakku semuanya, sini. Datang ganteng-ganteng semuanya, nurut-nurut semuanya. Tuh kan, aku bilang apa? Nah, udah itu apa? Istrinya, 4 istrinya. Suruh keluar semuanya. Cantik-cantik semuanya. Masya Allah. Luar biasa. Betul kan, aku bilang kan? Akhirnya apa? Dibawa ke tempat gudang penyimpanan hartanya. Dibuka, emas melimpah, lempengan dan sebagainya. Tuh kan, semuanya ada. Sempurna. Dihormati, dimuliakan. Dunia akhirat semua. Sudah, kamu tetap? Iya, tambah yakin malah. Bahwasanya engkau adalah orang satu-satunya di Baghdad yang mendapatkan kebahagiaan. Nggak ada ujiannya, nggak ada cobaannya. Sekarang ayo, terakhir kamu ikut aku ke kamar. Dibawa ke kamar. Begitu dibawa ke kamar, dibuka bajunya.
Begitu dibuka bajunya, diperlihatkan punggungnya. Ternyata di punggungnya itu ada penyakit seperti eksim. Eksim ya. Nah, biasanya orang itu jijik, walaupun ada di kaki jijik biasanya. Eksim itu namanya. Nah, jadi ngelihatnya itu jijik gitu. Nah itu di belakang itu ada eksim, ada sampai ada lalat-lalatnya gitu. Ada ulat-ulatnya. Apa kata dia? Demi Allah, aku bersumpah. Kalau kamu mau merasakan ini, penyakitku ini, dan berpindah ke tanganmu, ke punggungmu, demi Allah aku rela melepas semua yang aku miliki buat kamu. Camkan baik-baik. Ternyata apa? Akhirnya setelah dia melihat yang semacam itu, dia keluar dari rumahnya Ibn Jarir, dia mengatakan, Mahad mustari hatta Ibn Jarir. Nggak ada. Jadi jangan kita itu merasa, oh ini senang ya hidupnya. Nggak ada. Senang hidup itu kalau terkait dengan Allah. Senang hidup terkait dengan Al-Quran. Senang hidup terkait dengan sholat. Senang hidup terkait dengan bakti pada tua, bakti pada guru, itu senang. Tapi kalau senang terkait dengan dunia, rumahnya bagus, mobilnya bagus, istrinya cantik, nggak ada. Selama di dunia nggak ada itu semuanya. Ada di dunia kesenangan, tapi satu, yaitu terkait dengan Allah dan ikon-ikonnya. Tapi kalau selain terkait dengan Allah dan ikon-ikon, tidak ada. Kenapa orang yang hebat daripada orang-orang Barat, orang Eropa, orang Jepang, dan sebagainya, yang mereka punya segalanya, pengaruh punya, harta punya, fun banyak, tapi kenapa mereka itu sampai bunuh diri? Apa yang kurang? Mereka punya segalanya. Yang kurang itu adalah dia nggak dapatkan bahagia yang dia cari. Dia nggak merasa apa yang dia punya dan dia raih selama ini tidak membahagiakan, itu dia tidak merasa.